Hi, welcome back to Solo English Center with me, Arianto. Okay, in this video, we would like to discuss about our learning contract and also introduction for the subjects English Instructional Design. Nah, apa saja yang perlu kita perhatikan? Yuk kita lihat penjelasan berikut. Hello guys, before we go to our first materials, it is important for us to know each other, okay? First, I'd like to introduce myself. My name is Puput Arianto, and you can call me Mr. Ari. And this is my number, yeah, 082-241-431-315. If you want to text me, please mention your name and also your class. Alright, well, now I'm going to show you our learning contract, yeah, for this subject in this semester. Let's check it out. This is the list that you should do in our class. The first is you should attend our online class, yeah. The second, you should fill attendance list. It will be made weekly, yeah. You may fill the attendance list after you join in our class, and then you should do our projects, yeah, and then you should submit our project, yeah. Remember that the project will be divided into two, yeah. I will explain later about the project. This is the list that you should do. Don't miss any list here. And then this is something that you don't do in our class. But the first is you don't miss the class more than 25%. Remember that the requirements for you to have the score is your attendance list at least 75%. Let's say if you have maximum score in other point, but your attendance list is less than 75%, your score will not appear in Siakat. Get it? Jadi ini penting untuk teman-teman pahami bahwa jangan sampai lebih dari 25%. For the second one, don't miss any project. Remember that this project will have the highest score. I will show you in our scoring system, ya. Jadi project ini akan memiliki skor yang paling tinggi dari skor yang lainnya. Karena materi kita adalah English Instructional Design. So at the end of the semester, the project is creating instructional design. Nanti akan saya jelaskan, ya. And then don't do plagiarism. What is plagiarism here? Ini nanti terkait dengan penyusunan materi, ya. Jadi materinya itu jangan kopas dari internet. Kalau dari buku boleh, tetapi kalau dari internet nanti teman-teman perlu melakukan adaptasi di sana, baik itu perubahan dalam bentuk frasenya ataupun perubahan dalam bentuk sentences-nya. Tetapi jangan kopas secara komplit, ya. Perlu ada perubahan-perubahan di sana, ya. And then the last is don't be late in submitting your project. Jangan terlambat, because every project will have its own deadline, yeah, whether it is individual project or group project. So stay focused on deadline. Got it? And then the next is our scoring system, yeah. I will show you our scoring system. Please pay full attention. Okay, we will have for items in our scoring system. The first is attendance, yeah. It is 10%, but remember your attendance it must not less than 75%, yeah. Even though the score is only 10%, tetapi kalau teman-teman nanti kehadirannya kurang dari 75%, maka
otomatis nilai tidak keluar. Oke. And then the second one is project. Ini memiliki nilai yang paling tinggi, it is about 40% ya, as I told you before. The project nanti, makanya karena nilainya 40%, maka teman-teman nanti saya minta untuk tidak telat mengerjakan projectnya dan pekerjakan dengan sungguh-sungguh ya. The third is mid test. Mid test here will be 25%. Mid test here could be also in the form of project ya, could be in theory, but in my plan right now it will be in the form of project. The final test also only 25%. This probably also in the form of project yeah. So from this scoring system, I will show you once again that project will have the highest score. Jadi karena ini penting sekali projectnya, jangan miss any single project ya. Kamu miss satu project maka nilaimu berkurang cukup lumayan banyak. Got it? Nah, ini adalah wujud project kita nanti ya. Jadi at the end of this semester you will be able to create instructional design. Kalau individual nanti untuk English subject in school, karena ini targetnya adalah English subject in school, jadi di sana mungkin teman-teman nanti tidak akan bisa melakukan improvement ya, karena biasanya kalau di sekolah itu sudah ada template-nya. Sehingga nanti saya juga akan membuat project itu in group, so that you will be able to design your own instructional ya, instruction in English. Jadi nanti untuk yang English course itu teman-teman memiliki kebebasan untuk membuat instructional design sendiri. Mulai dari materinya bagaimana, mulai dari tujuannya apa, metodenya bagaimana, kemudian assessment-nya bagaimana. Tapi kalau untuk sekolah kan biasanya sudah memiliki template. Paling tidak template materi. Tapi kalau untuk English course nanti teman-teman memiliki kebebasan untuk membuatnya. Jadi yang untuk instructional design for English course nanti adalah in group, English subject in school nanti adalah individu. Jangan khawatir, nanti yang individu itu tidak banyaknya, paling hanya satu topik saja masing-masing mahasiswa. Tapi kalau untuk in group nanti saya minta untuk membuat satu program, misalkan speaking satu program, ataukah nanti grammar, ataukah nanti dan lain sebagainya. Terserah nanti teman-teman membuatnya seperti apa. Oke? Nah, this will be our references books ya. Nanti bisa tenang aja, bisa di download. Akan saya kasih linknya di deskripsi ya. Yang pertama adalah instructional design, V and D approach. Ini dari Robert Mary Branch. Nah, nanti buku ini akan kita gunakan sebagai acuan dalam mendesain instruction yang akan teman-teman gunakan ya, baik itu nanti untuk sekolah maupun untuk English course. Ini adalah buku PowerPoint-nya secara umum ya. Tapi nanti teman-teman perlu menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan di kelas. Nah, kemudian yang kedua adalah Mastering the Instructional Design Process, a Systematic Approach dari Rothwell. Ini juga buku pendukungnya. Secara teori nanti kalau teman-teman buku yang tadi belum paham bisa membaca buku ini ya. Tapi kalau ini juga misalkan dirasa masih kurang, teman-teman nanti dikasih kebebasan untuk mencari buku lain yang bisa digunakan untuk mensupport pemahaman dari buku ini. Tetapi nanti kita teorinya tidak banyak, yang banyak adalah prakteknya, sehingga mungkin pemahaman itu secara teori tidak terlalu susah. Yang menjadi tantangan adalah proses mendesain materi dan lain sebagainya ya, mulai dari planning sampai evaluating. Nanti itu yang menjadi tantangan. Kemudian yang ketiga adalah Tools for Teaching dari Barbara Gross Davis, second edition ya. Jadi ini nanti kalau tadi adalah mendesain materinya, mendesain
instructional design. Yang ini adalah kita mengelingkan antara instructional design dengan kebutuhan-kebutuhan tools for teaching. Entah nanti mulai goals-nya bagaimana, kemudian methodnya apa, kemudian jenis evaluation-nya apa, kemudian nanti strategi yang digunakan apa. Nanti bisa teman-teman temukan dari buku ini ataupun dari buku-buku lain yang kira-kira menurut teman-teman itu cocok digunakan, ya. Oke, ini saja pembukaan kita. Nanti mengenai detail materi akan saya sampaikan di lain kesempatan, ya. Thank you.